Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Laila Nurhayatin pada mata pelajaran Ekonomi SMA dan MA. Terlebih dahulu saya akan menyapa anak-anakku yang berada di Madrasah Aliyah Negeri Blora. Semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kali ini Ibu akan membahas materi Ekonomi kelas 11 semester 1, yaitu pada KD 3.1 menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional, khususnya dalam sub pokok bahasan pendapatan per kapita atau income per kapita atau IPC. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa memahami konsep pendapatan per kapita. 2. Siswa mengetahui manfaat perhitungan pendapatan per kapita. Dan 3. Siswa dapat menghitung pendapatan per kapita. Langsung saja, apa yang dimaksud pendapatan per kapita atau income per kapita atau IPC? Pendapatan per kapita atau income per kapita adalah pendapatan rata-rata tiap-tiap penduduk suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Jadi yang dihitung di sini adalah pendapatan rata-rata tiap-tiap penduduk dalam kurun waktu tertentu, itu dalam waktu 1 tahun, dihitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan. Berikutnya adalah manfaat perhitungan pendapatan per kapita. Nah, setelah pendapatan per kapita terhitung, akan mempunyai sejumlah manfaat. Di sini saya menuliskan 5 manfaat. Kalau nanti kalian baca di buku ada 6 atau 7 ya, itu sebagai tambahan wawasan atau untuk referensi kalian. Ya, yang pertama, dapat digunakan untuk menelaah sektor perekonomian suatu negara. Ya, di Indonesia, negara kita itu mempunyai 9 sektor perekonomian, antara lain pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik, dan transportasi barang. Nah, dari 9 sektor perekonomian itu, sektor manakah yang mempunyai andil paling tinggi untuk peningkatan pendapatan per kapita? Maka sektor itulah yang nantinya yang harus diperhatikan oleh pemerintah supaya di tahun yang akan datang pendapatan per kapita Indonesia bisa lebih meningkat lagi. Manfaat yang kedua yaitu membandingkan kemajuan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Nah, dari perhitungan pendapatan per kapita itu nanti kita akan mengetahui bahwa kemajuan perekonomian suatu negara itu mengalami kemajuan atau kemunduran. Nah, itu untuk Indonesia menurut Bank Dunia di tahun 2019 perekonomian Indonesia itu mengalami peningkatan sebesar 5,5% dari tahun 2018. Semoga di tahun yang akan datang perekonomian Indonesia bisa lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Nah, jadi tingkat kemakmuran suatu negara itu ditentukan dari besar kecilnya pendapatan per kapita, bukan ditentukan dari besar kecilnya pendapatan nasional. Nah, ini anak-anak sering salah. Kalau ada pertanyaan, dari manakah kemakmuran suatu negara itu ditentukan? Kebanyakan anak-anak menjawab dari tinggi rendahnya pendapatan nasional. Nah, itu salah. Ya, tolong diperhatikan poin yang ketiga ini. Kemudian yang keempat yaitu membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah.
Jadi kalau kita ingin membandingkan perekonomian negara Indonesia dengan negara Malaysia, maka kita harus mengetahui pendapatan per kapita dua negara tersebut. Yang kelima, yaitu sebagai landasan untuk menentukan kebijakan di bidang ekonomi. Ya, jadi dengan adanya atau dengan mengetahui pendapatan per kapita, maka pemerintah bisa menyusun kebijakan di bidang ekonomi. Dan juga ini sebagai evaluasi apakah kebijakan perekonomian atau kebijakan ekonomi yang selama ini diterapkan sudah efektif, efisien atau belum. Nah, demikian penjelasan manfaat pendapatan per kapita. Semoga bisa dipahami. Berikutnya yaitu rumus pendapatan per kapita. Rumus pendapatan per kapita itu sangat simpel sehingga mudah sekali untuk diingat. Pendapatan per kapita atau IPC sama dengan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Nah, simpel ya. Nah, sekarang pendapatan nasional itu sendiri kadang diberi simbol PDB atau PNB. Nah, untuk PDB dan PNB dulu sudah pernah Ibu terangkan ketika kita mempelajari komponen pendapatan nasional. Tapi tidak ada salahnya kalau saya ingatkan kembali. Ya, PDB Produk Domestik Bruto atau GDP Gross Domestic Product itu adalah jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara yang berada di Indonesia. Jadi dalam perhitungan PDB itu yang dihitung itu ya hasil produksi dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia. Semuanya dihitung masuk dalam perhitungan PDB. Nah, ketika akan menghitung PDB per kapita, ya rumusnya berarti PDB tahun N dibagi jumlah penduduk tahun N. Sementara kalau PNB atau Produk Nasional Bruto atau GNP Gross National Product itu adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Jadi untuk PNB itu yang dihitung hanya hasil produksi warga negara Indonesia, baik yang bekerja di Indonesia maupun yang bekerja di luar negeri. Sementara hasil produksi warga negara asing tidak masuk dalam perhitungan PNB. Nah, itu perbedaannya. Sehingga kalau ingin mencari PNB per kapita sama dengan PNB tahun N dibagi jumlah penduduk tahun N. Sekarang cara menghitung pendapatan per kapita. Contoh soal. Suatu daerah memiliki PDB 200 miliar rupiah dan jumlah penduduknya adalah 4 juta jiwa. Maka pendapatan per kapitanya sebesar titik-titik. Nah, di sini yang diketahui adalah data PDB. Sehingga dalam menghitung pendapatan per kapita kita menggunakan rumus PDB per kapita. Sama dengan yaitu PDB dibagi jumlah penduduk. Nah, ini ya rumusnya ini. Kemudian PDB-nya adalah 200 miliar. Nah, ini angka 200 miliar ini alangkah baiknya kita tuliskan 200 miliar artinya nolnya ditulis dulu. Ya. Dan jumlah penduduknya adalah 4 juta. Nolnya juga harus ditulis dulu. Saya ingatkan seperti ini, kenapa? Karena seringkali anak-anak itu karena cepat-cepatan mengerjakan sehingga adanya angka itu langsung dibagi, ya. 200 dibagi 4 hasilnya 50. Nah, itu salah. Ya, karena apa? Dua angka ini satuannya adalah berbeda. Yang 1 miliar dan yang satu adalah juta. Sehingga ini sangat berpengaruh sekali terhadap hasil nanti. Ya. 200 miliar dibagi 4 juta, kemudian nolnya disederhanakan, dicorek 6 atas dan 6 bawah sehingga tinggal 200.000 dibagi 4 sehingga hasilnya adalah 50.000 rupiah.
Jadi, besarnya pendapatan per kapita daerah tersebut dalam waktu 1 tahun masing-masing penduduk itu mendapatkan Rp50.000. Baik, selanjutnya yaitu hubungan pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Jadi dalam perhitungan pendapatan per kapita itu ada 2 komponen yang sangat penting, yaitu pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Nah, jadi ketiga hal ini sangat berkaitan. Pendapatan per kapita merupakan gambaran dari tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Hubungan antara pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita adalah A. Jika jumlah penduduk terus bertambah dan pendapatan nasional berkurang, maka pendapatan per kapita akan berkurang. B. Jika pendapatan nasional tetap dan jumlah penduduk terus bertambah, maka pendapatan per kapita juga berkurang. C. Jika pendapatan nasional bertambah, tetapi jumlah persentase pertambahannya lebih kecil daripada angka pertumbuhan penduduk, maka pendapatan per kapita akan tetap. D. Jika pendapatan nasional bertambah dengan jumlah persentase yang sama dibandingkan angka pertambahan penduduk, maka pendapatan per kapita akan tetap. E. Jika pendapatan nasional bertambah dengan jumlah persentase yang lebih besar daripada angka pertambahan penduduk, maka pendapatan per kapita akan naik. Nah, ini ya. Jadi, tidak selamanya ketika pendapatan nasional itu bertambah, maka pendapatan per kapitanya juga bertambah. Kita lihat dulu bagaimana jumlah penduduknya, persentase kenaikannya lebih besar atau lebih kecil. Dari hubungan ketiga komponen tadi bisa kita buat kesimpulan bahwa untuk menentukan besar kecilnya pendapatan per kapita tidak hanya dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan nasional, tetapi dipengaruhi juga oleh jumlah penduduk. Nah, di sini saya berikan contoh 3 negara yang mempunyai pendapatan nasional yang berbeda-beda dan jumlah penduduk yang berbeda-beda. Kalau kita amati dari tabel itu, jumlah penduduk yang paling besar adalah di negara Alpa. Sementara jumlah paling sedikit penduduknya adalah negara Charlie. Kemudian pendapatan nasional paling tinggi adalah di negara Alpa, sedangkan pendapatan nasional paling rendah adalah di negara Charlie. Nah, sekarang kita akan membuktikan nanti pendapatan per kapitanya itu antara Alpa dengan Charlie tinggi yang mana dengan data yang ada. Kita buktikan dengan perhitungan. Pendapatan per kapita Alpa, pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapitanya adalah 8 miliar. Jumlah penduduknya 250.000. Sehingga kalau kita hitung ketemunya pendapatan per kapita Alpa adalah 32.000. Kemudian negara Bravo, pendapatan per kapitanya 6 miliar dibagi 200.000. Ketemunya 30.000. Dan yang ketiga, pendapatan per kapita Charlie 5 miliar dibagi 125.000, ketemunya 40.000. Ternyata hasilnya ya, yang paling tinggi pendapatan per kapitanya adalah negara yang jumlah penduduknya sedikit. Meskipun di sini jumlah pendapatan nasional juga paling rendah. Jadi sekali lagi, untuk menentukan pendapatan per kapita, jangan hanya dilihat dari tingginya pendapatan nasional, tetapi pendapatan nasional dan jumlah penduduk, kedua komponen itu harus kita perhatikan. Oke. Sekarang pengelompokan pendapatan per kapita. Bank Dunia telah membuat pengelompokan pendapatan per kapita ini menjadi 4 kelompok. Yang pertama, negara berpendapatan rendah atau low income, itu angkanya kurang dari sama dengan 1035 US dollar. Yang kedua, negara berpendapatan menengah rendah atau low middle income.
angkanya 1036 US dollar sampai 4045 US dollar. Dan yang ketiga, negara berpendapatan menengah tinggi atau upper middle income, angkanya 4046 US dollar sampai 12.535 US dollar. Dan yang keempat yaitu negara berpendapatan tinggi atau high income, angkanya di atas 12.535 US dollar. Nah, sekarang negara kita Indonesia masuk dalam kelompok yang mana? Nah, ini dari Bank Dunia, informasi Bank Dunia bahwa Bank Dunia itu sudah menaikkan peringkat Indonesia yang dulunya sebagai negara berpendapatan menengah rendah untuk tahun 2019. Indonesia masuk dalam negara berpendapatan menengah tinggi. Nah, ini tentunya dihitung atau diukur dari hasil perhitungan pendapatan per kapita Indonesia. Jadi pada tahun 2018 pendapatan per kapita Indonesia itu sebesar 3.840 US dollar, dan di tahun 2019 itu sebesar 4.050 US dollar. Jadi ada peningkatan sekitar 5,5%. Semoga untuk tahun depan Indonesia pendapatan per kapitanya bisa lebih baik lagi. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menambah wawasan kalian, bisa bermanfaat untuk kalian. Dan apabila dari penjelasan Ibu kalian masih kurang paham, nanti bisa berdiskusi melalui WA grup kelas. Nah, sebelum Ibu akhiri di sini, Ibu berikan 2 latihan soal, yaitu menghitung pendapatan per kapita, dan saya tambah lagi, tolong cari data pendapatan per kapita tahun 2019 di negara kawasan Asia, kemudian nanti kalian urutkan dari negara yang berpendapatan per kapita tertinggi sampai pendapatan per kapita terendah. Dan hasil PR ini kalian tulis di buku yang rapi, kemudian difoto, setelah itu dikirimkan ke WA saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.